Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana sifat asli kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaannya gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting ini akan direbus lalu dimasak menjadi hidangan yang lezat. Yang menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun seorang penangkap kepiting yang handal tidak akan khawatir dengan hal ini. Alasannya hanya satu, yakni karena si pemburu tahu betul bagaimana sifat kepiting. Nyatanya, bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi teman-temannya akan menariknya turun. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil meloloskan diri. Oke teman-teman, jadi kalian udah lihat belum nih dari video sebelumnya udah dijelaskan mengenai sifat kepiting yang ternyata punya ketertarikan dengan sifat manusia. Dalam dunia psikologis disebut dengan crab mentality. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gebi Amatia Ibrahim. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan crab mentality. Terus selanjutnya, kenapa hewan kepiting yang dijadikan ikon? Yang ketiga, motivasi apa atau hal apa yang bisa membuat seseorang memiliki sifat dan mental crab ini. Selanjutnya yang terakhir itu tips menghindari mental kepiting ini atau crab mentality. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita bahas sama-sama. Nah, jadi menurut video sebelumnya kita sudah sama-sama lihat bahwa ternyata sifat kepiting ini ada kaitannya dengan sifat manusia yang kalau di dalam dunia psikologis disebut atau dikenal dengan crab mentality. Terus apa sih yang dimaksud dengan crab mentality? Crab mentality atau the crabs in the barrel syndrome atau CBS adalah perilaku ketika seseorang mengalami kegagalan dan tidak ingin orang lain sukses sekaligus menghalangi mereka untuk mendapatkan kesuksesan mereka. Kenapa kepiting ya? Jadi dia analogikan seperti ini. Kepiting yang berada di dalam sebuah ember seperti yang di dalam video tersebut, satu sama lainnya ingin keluar. Tapi jika ada salah satu kepiting yang ingin keluar dari ember tersebut, maka kepiting lainnya akan menarik teman mereka untuk kembali masuk ke dalam ember. Dan begitu seterusnya sehingga tidak ada yang bisa untuk keluar dari ember tersebut. Selanjutnya, apa sih motivasi dari orang-orang yang memiliki crab mentality tersebut? Jadi crab mentality ini bisa terjadi pada orang karena yang pertama ada iri hati, yang kedua ada persaingan atau kompetitif yang secara tidak sehat, dan yang ketiga ada yang menanggung beban. Iri hati atau keinginan untuk memastikan orang lain tidak melakukan lebih baik daripada diri sendiri. Lalu kompetitif yaitu upaya untuk mencoba lebih baik atau merebut posisi orang lain secara tidak sehat. Dan yang dimaksud dengan beban di sini berarti seseorang itu memiliki kegagalan dari tanggung jawab yang seharusnya mereka lakukan sehingga mereka berupaya mengambil bagian dari kesalahan orang lain melalui kesuksesan orang lain, dengan demikian mengurangi rasa bebannya tersebut. Selanjutnya ada tips menghindari crab mentality. Nah, untuk teman-teman ada nih tips yang bisa kalian lakukan untuk menghindari crab mentality ini agar diri kalian lebih baik, karena crab mentality tersebut sudah jelas ya bukan hal yang positif untuk kita lakukan, apalagi untuk kesehatan mental kita teman-teman. Oke, kita masuk ke tips yang pertama untuk menghindari crab mentality ini. Yang pertama, tetap bersemangat dan konsisten dalam melakukan pilihan. Pertimbangkan semua yang ingin teman-teman lakukan, diterima terus. Jangan terus-menerus mengubah arah pilihan kita agar lebih konsisten. Yang kedua, kita kembangkan nilai dari diri sendiri, mempelajari hal-hal baru yang bisa kita pelajari dan sesuai dengan minat diri kita sendiri, sehingga kita berada di atas rata-rata dan tidak rentan ditarik ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kelebihan sendiri, otomatis kita juga tidak akan meng-compare diri kita dengan kelebihan orang lain. Lanjut yang
Ketiga, selalu evaluasi kegagalan yang terjadi. Teman-teman pasti tahu kan, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Yang dialami bukan hanya merenung dan membiarkan orang lain mempengaruhi secara negatif, tapi kita harus mengevaluasi letak kesalahan kita di mana untuk diperbaiki ke depannya gitu. Jadi nanti selanjutnya kita akan bisa melakukan hal-hal secara lebih baik dan tidak ada rasa iri, kompetitif yang secara sehat, dan tidak ada merasa beban sehingga menimbulkan crab mentality ini. Nah, untuk sebelum kita tutup, ini ada perkataan menarik dari Kuznetsov, yaitu pulling someone down will never help you reach the top, atau mendorong seseorang ke bawah itu tidak akan menolong kita untuk naik lebih baik dari orang tersebut ke atas. Jadi kita harus jadi diri sendiri, percaya dengan potensi diri, dan tidak usah iri pada orang lain. Percayakan semuanya pada kompetensi diri dan terus berbuat positif. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga kita bisa terhindar dari mental crab ini atau crab mentality ini. Mohon lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.